Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 23 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Ingatlah aku, ya Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah, sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan bahwasanya Yesus adalah Raja semesta alam yang datang untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan iblis. Sebuah ungkapan yang sangat sederhana yang disampaikan oleh orang yang berdosa yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ungkapan ini kiranya menjadikan sebuah doa pengakuan akan Yesus Kristus, sebab ada tanggapan yang mulia dari Yesus sendiri, yang mana ia mengungkapkan belas kasih akan pendosa itu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Begitu besar kekuatan kata-kata itu. Ada pengakuan dan ada tanggapan. Kiranya menyadarkan kita bahwa di dalam mencapai sebuah misi dan tugas tanggung jawab haruslah ada pengorbanan. Selain dari itu, ada juga penderitaan, cacian dan hinaan, dan masih banyak lagi yang harus kita hadapi. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya menghadapi sebuah tugas dan tanggung jawab, baik di lingkungan hidup kita maupun untuk Tuhan? Ungkapan dari seorang pendosa itu kepada Yesus menjadi kalimat sebelum ajalnya tiba. Ada makna permohonan yang sangat sederhana, bukan permohonan ampun kepada Tuhan atas perbuatan jahatnya, tetapi ia hanya ingin diingat saja oleh Kristus bila kelak
Kristus datang sebagai Raja. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan emas seperti penjahat ini, yang mana pada akhir hidupnya ia bertemu dengan Kristus. Pertemuannya dengan Kristus telah mengubah masa depannya yang sebelumnya sedang berjalan menuju kepada kebinasaan kekal, kini berubah menjadi kepada kehidupan kekal. Permohonan doa yang disertai iman sanggup menggerakkan hati Tuhan. Sekalipun doa itu tidak seindah puisi, namun tetap diterima oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Akui setiap kesalahan dan dosa kita, sebab Yesus tidak pernah menolak seorang pendosa untuk datang kepadanya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.